Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa Isa Abdullahi wa rasuluh wa kalamu aqwaha ila Maryam wa ruhu min wal jannatu haq wan naru haq. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menghadiri jamaah rutin kuliah subuh kita. Insyaallah hari ini pagi ini kita akan diisi oleh Ustaz Abdul dengan kajian Al-Hikam. Marilah kita semua mungkin kita pasang telinga kita semua untuk mendengarkan hikmah nanti dari Al-Hikam ini. Mungkin yang lebih penting lagi mungkin kita buka hati kita semua supaya kita mudah menerima hikmah itu, dan insya Allah nanti mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saya tidak akan memperpanjang. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu wa la murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Puji dan syukur bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di majelis subuh ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita ke tempat ini menjadi pengubur bagi setiap dosa kesalahan kita, baik yang sengaja ataupun tidak, dan menjadi pahala amal soleh nanti di yaumil akhir yang bisa menolong kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwa az-zikru lil qaum kamasali ma al-samak. Kata Ibnu Taimiyah bahwa zikir untuk hati itu sama seperti kebutuhan air untuk ikan. Fa kaifa yakunu hal samak idza faraqul ma. Kata Ibnu Taimiyah, bagaimana kiranya kalau air itu bagaimana kiranya keadaan ikan itu kalau dipisahkan dari air. Nah, kata Ibnu Taimiyah bahwa zikir ingat kepada Allah dengan cara apapun itu merupakan satu kebutuhan bagi seorang mukmin, bahwa az-zikru lil qalb kama salil ma'al samak, bahwa zikir untuk hati, zikir merupakan kebutuhan hati kita sebagaimana kebutuhan air untuk ikan. Jadi seharusnya kita sebagai orang yang beriman itu benar-benar membutuhkan, benar-benar mengamalkan amalan zikir, baik itu zikir bil lisan, zikir bil qalb ataupun zikir bil arkan. Cuman permasalahannya berapa sering kita melakukan zikir-zikir tersebut.
berapa sering kita ingat kepada Allah, berapa sering kita mendawamkan, mengucapkan tahmid, tahlil, takbir dan lain sebagainya. Padahal kata Rasulullah SAW, sesungguhnya amalan yang ringan ditimbangan, tapi amalan yang ringan diucapkan, tapi berat ditimbangan, itu adalah ucapan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi berapa sering kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut? Sedang nyetir misalkan, apa yang kita ucapkan ketika kita sedang nyetir? Apa ketika kita ucapkan ketika sedang melamun sendirian misalkan? Padahal ucapan yang gampang, ucapan yang ringan, tapi berat nanti ditimbangan di sisi Allah adalah ucapan-ucapan tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allah, Allahu akbar. Tapi berapa sering kita mengucapkan hal tersebut? Berapa sering kita mengamalkan, mendawamkan amalan-amalan zikir tersebut? Dan itu baru merupakan zikir lisan. Itu baru merupakan zikir bil lisan, hanya ucapan. Tapi berapa sering kita mengucapkan itu? Berapa sering kata-kata yang justru yang keluar itu kata-kata kotor dari mulut kita? Berapa sering tindakan-tindakan yang keluar dari tangan kita? Padahal tindakan yang baik, sopan santun dan lain sebagainya itu merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berapa banyak amalan baik kita kalau kita bandingkan dengan amalan buruk kita? Bukankah setiap diri kita, jasad kita itu semuanya mengeluarkan kotoran? Mata kita itu mengeluarkan kotoran, hidung kita mengeluarkan kotoran, telinga kita yang dikeluarkan adalah kotoran, mulut kita itu pun kotoran yang keluar. Dari bawah kita, telinga kita itu semuanya kotoran, tidak ada yang bersih. Makanya bagaimana mungkin seorang mukmin itu bisa hidup tanpa dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana mungkin seorang mukmin masih merasa dirinya itu mukmin sedangkan dia tidak pernah ingat, tidak pernah belajar dari surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surah Nun, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fazarni wa man yukazzibu bihadzal hadis. Fazarni wa man yukazzibu bihadzal hadis. Ya wahai Muhammad, serahkanlah urusan orang-orang yang yukazzibul hadis, orang-orang yang mendustakan peringatan dari kami. Kata Allah, serahkanlah mereka kepada kami, kata Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan geser dia, kami akan seret dia kepada kebinasaan dengan cara berangsur-angsur. Kenapa? Karena mereka melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka melupakan Al-Quran, karena mereka melupakan Al-Hadis. Fazarni wa man yukadzibu bihadzal hadis. Serahkanlah urusan mereka kepadaku. Siapa? Orang-orang yang lupa terhadap kami, orang-orang yang tidak pernah ingat kepada kami. Makanya kata Ibnu Athaillah di dalam hikmah berikutnya adalah khaf min wujudi ihsanihi ilaik. Kata Ibnu Athaillah, kalian harus takut min wujudi ihsanihi ilaik, dengan berbagai macam kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Wa dawamu isa'atik ma'ahu, sedangkan kita senantiasa berbuat buruk kepada Allah, sedangkan kita senantiasa berbuat maksiat, sedangkan kita tidak pernah berbuat baik, amalan-amalan kita jauh lebih banyak buruknya ketimbang baiknya. Ayyakuna dzalika istidrajan lak, kata Ibnu Athaillah, kalau keadaan kita seperti itu, kita harus tahu bahwa itu merupakan istidraj dari Allah, merupakan istidraj dari Allah. Sekali lagi, merupakan istidraj. Kata Ibnu Athaillah, khaf min wujudi ihsanihi ilaik. Kita harus takut akan kebaikan-kebaikan yang kita terima dari Allah, sedangkan kita wadawamu isa'atik ma'ah, sedangkan kita masih banyak melakukan kesalahan, sedangkan kita masih banyak berbuat dosa, perbuatan-perbuatan buruk kita jauh tidak seimbang dengan perbuatan baik kita. Kalau seimbang masih mending, ini perbuatan buruk kita jauh lebih banyak. Ucapan-ucapan kita yang keluar lebih banyak ucapan buruknya ketimbang ucapan baiknya. Kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan lebih banyak ketimbang tasbih-tasbih yang harusnya dilakukan oleh seorang mukmin.
Kita harus takut, kata Ibnu Athaillah. Wa dawamu isa'atik ma'hu ayyakuna dzalika istidrajan lak. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan tersebut merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Nun tadi disebutkan, surat Al-Qalam, fadzarni wa man yukazzibu bihadzal hadis. Orang-orang seperti itu biarkan kami yang mengurus, kata Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj dia. Kami akan seret dia kepada kebinasaan. Min haitsu la ya'lamun. Dengan cara yang mereka sendiri tidak mengetahuinya bahwa itu merupakan arah kepada kebinasaan. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Al-istidraj, kata Ibnu Ajibah, huwa kamunul mihna fi 'ainil minah. Yang namanya istidraj itu adalah kamunul mihna, ujian yang begitu berat sesungguhnya, siksaan yang begitu dahsyat, tapi berbentuk ujian, berbentuk kesenangan. Itu istidraj. Dan orang tidak sadar, orang tidak mengetahuinya kalau orang itu sedang disiksa oleh Allah, kalau orang itu sedang diseret kepada kebinasaan oleh Allah. Makanya yang namanya istidraj adalah kamunul mihnah, ujian yang besar, ujian yang luar biasa. Fi 'ainil minah, tapi menurut kita itu merupakan anugerah. Berapa banyak di antara kita, berapa sering kita menganggap bahwa nikmat yang Allah berikan itu merupakan berkah, itu merupakan anugerah, padahal sesungguhnya itu merupakan cara Allah untuk membinasakan kita. Makanya khaf min wujudi ihsanihi ilaik, kata Ibnu Athaillah. Kita harus takut. Kita harus takut ketika kita mendapatkan banyak nikmat, ketika kita mendapatkan banyak anugerah dari Allah. Sesungguhnya kita harus takut kalau seandainya amalan buruk kita itu jauh lebih banyak ketimbang amalan baik kita. Wadawamu isa'atik, sementara kita masih mendawamkan perbuatan-perbuatan buruk, sementara kita masih mendawamkan perbuatan-perbuatan yang dicela oleh Allah, sementara kita masih mendawamkan akhlak-akhlak bahim, akhlak-akhlak syayatin, kita masih mendawamkan akhlak-akhlak tersebut. Seharusnya kita takut ketika kita gampang mendapatkan nikmat, mudah mendapatkan rezeki, kok seolah-olah Allah memberikan jalan yang begitu gampang buat kita. Sesungguhnya kita harus merasa takut, kata Ibnu Athaillah, karena istidraj huwa kamunul mihnah fi 'ainil minah. Karena sesungguhnya istidraj itu merupakan ujian yang besar, bala yang besar, fitnah yang besar. Akan tetapi kita melihatnya sebagai bentuk ujian, akan tetapi kita menilainya sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kalimat istidraj itu tidak semata-mata menggunakan kata-kata istidraj. Di dalam Al-Qur'an istidraj itu bisa diartikan al-qabul. Qabul itu dikabulkan semuanya permintaan. Jadi Al-Quran menganggap menggunakan kata istidraj itu dengan kata qabul, mengabulkan semua permintaan. Banyak di antara kita yang berdoa kemudian sering dikabulkan oleh Allah. Gampang sekali berdoa hari ini, besok dikabul. Berdoa tadi malam, pagi-paginya sudah dikabul. Banyak orang yang seperti itu. Ada kalanya orang-orang itu berdoa kemudian dikabulkan untuk apa? Agar dia semakin sesat. Kenapa? Dia semakin pede dengan dirinya. Dia semakin yakin bahwa dirinya itu orang yang paling soleh di antara orang lain. Bisa aja seperti itu. Tidak sedikit orang yang dimintai doa, ternyata doanya itu benar-benar ijabah, doanya itu benar-benar dikabul oleh Allah. Tapi sesungguhnya Allah sedang menjerumuskan dia kepada kebinasaan. Kalau orang itu memang tidak sadar, kalau orang itu memang tidak menjalankan aturan-aturan Allah dan Rasul, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Makanya kalau kita berdoa, kan kita sering meminta kepada Allah, kita sering memohon kepada Allah, tapi ketika ada butuhnya saja, betul tidak? Kita sering memohon kepada Allah, tapi ketika ada butuhnya saja, kemudian dikabul oleh Allah. Terus maksiat jalan terus. Ketaatan kepada Allah masih nol. Tapi kenapa begitu sekali minta Allah mengabulkannya? Nah, Al-Quran menyebutkan
kita seperti itu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami beri semuanya, kami kabulkan semuanya, kemudian akan kami seret secara berangsur-angsur kepada kebinasaan sehingga mereka tidak sadar. Itu makna yang pertama dari istidraj. Setiap permintaan dikabulkan. Yang kedua, istidraj itu berarti makar. Makar itu apa ya? Tahu kan makar ya? Makar itu berbuat kerusakan. Makar itu wa makaru makrallah. Allah itu memiliki makar, memiliki rencana buruk lah, seolah seperti itu makar. Makar itu rencana buruk. Makanya kata Allah dalam surat Al-A'raf, barang siapa yang merasa aman dengan makar Allah, maksudnya kita tidak punya prasangka apa-apa dengan nikmat yang Allah berikan, dengan apapun, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang rugi. Maka hanya orang-orang yang rugi saja yang merasa aman dari makar Allah. Hanya orang-orang yang khasirun, orang-orang yang rugi yang merasa nyaman dari makar Allah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang aman, yang merasa tentram dengan makar Allah. Karena sesungguhnya Allah itu punya makar. Orang-orang kafir punya makar. Wa makaru makrallah. Orang-orang kafir hendak menipu Allah. Orang-orang kafir hendak berbuat makar. Tapi sesungguhnya makar Allah itu yang lebih dahsyat. Orang tidak mengetahuinya. Makar orang kafir bisa diketahui. Ada intelijen, ya kan? Makar orang kafir, makar negara mana itu bisa diketahui karena ada intelijen. Tapi makar Allah kita tidak pernah tahu. Seorang pun tidak akan pernah tahu apa yang direncanakan oleh Allah terhadap hambanya. Kemudian dalam Al-Quran, istidraj juga diartikan dengan al-kaid, tipu daya. Al-kaid atau tipu daya. Di dalam surat An-Nisa Allah mengatakan bahwa orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang berlepas diri dari aturan-aturan Allah itu hendak menipu Allah. Padahal sesungguhnya Allah sedang menipu mereka. Banyak di antara kita yang kelihatannya banyak di antara kita yang kelihatannya itu wujud orang yang soleh, tampaknya tampak yang baik, tapi di dalam hatinya itu tersembunyi sifat-sifat kemunafikan. Di dalamnya tersembunyi niat-niat busuk. Kan banyak dan terakhir seperti itu. Banyak orang yang datang misalkan ke pengajian, ikut sholat dan lain sebagainya, tapi ada niat-niat tertentu di balik hatinya. Nah, kata Allah, orang-orang tersebut hendak menipu Allah. Maksudnya menipu orang-orang di sekelilingnya. Padahal sesungguhnya Allah yang sedang menipu mereka. Luruskan niat setiap amal ibadah kita. Luruskan, bersihkan semata-mata hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya al-kaid, tipu daya itu hanya milik Allah. Kita hanya manusia, sesungguhnya tidak bisa menipu Allah. Apapun yang ada di balik hati kita itu pasti Allah tahu. Innallaha ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah itu tahu yang nampak dan yang tersembunyi. Menurut para ahli tafsir, kenapa Allah menggunakan kata yakhfa di dalam surat Al-A'la? Kan rahasia dalam bahasa Arab itu bisa berarti sir dan bisa berarti khauf, takhwif gitu ya. Yakhfa itu tersembunyi. Tapi beda antara kata sir dengan kata yakhfa, beda. Kalau sir misalkan seperti ini, Pak Novian misalkan pulang ke rumah dari mana? Dari Suro. Ngapain? Ya pengajian. Padahal nonton bola misalkan. Itu sir. Itu
rahasia yang kita sendiri tahu bahwa itu merupakan rahasia. Atau misalnya Bang Nel, dari mana? Dari Suro. Ngapain? Ya musim ini koluki. Loh, musim koluki? Itu kan kerjaannya Pak Ludas sebenarnya. Ya kan ketahuan rahasianya apa. Itu sesuatu yang disembunyikan, itu sir. Kita sendiri tahu. Nah, Allah itu tahu apa yang kita sembunyikan, sir. Nah, tapi kenapa di dalam Al-Quran Allah mengatakan kata yakhfa, innallaha ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah itu mengetahui yang jahar, yang nampak, dan yang tersembunyi. Yakhfa dalam bahasa Arab, kalau dikaitkan dengan ayat ini, itu sesungguhnya Allah itu maha tahu di balik hati seseorang yang orang itu sendiri tahu ataupun orang itu sendiri sudah lupa. Itu yakhfa. Bukankah kita sering memendam rahasia di hadapan orang, kemudian setelah bertahun-tahun lamanya kita sendiri lupa rahasia yang kita sembunyikan, betul tidak? Itu yakhfa. Kita pernah berniat buruk terhadap seseorang, kita pernah berniat tidak baik terhadap seseorang, kemudian tidak jadi, kemudian kita sendiri sudah lupa niat buruk kita. Nah, Allah itu masih tahu. Innallaha ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah itu masih tahu apa yang kita sembunyikan. Allah itu tahu apa yang kita sembunyikan walaupun kita sendiri sudah tidak tahu. Makanya Allah maha tahu apa yang ada di balik hati kita. Dikisahkan, saya bercerita sedikit. Ada seorang pasangan suami istri. Pasangan suami istri ini menikah udah lama. Dikaruniai 4 orang putra, semuanya laki-laki. Yang namanya juga putra ya. Dikaruniai 4 orang laki-laki. 3 laki-laki itu putih semua, tinggi-tinggi, ganteng-ganteng. 3 anak laki-laki yang pertama. Nah, sementara yang bungsu, maaf, pendek, kemudian hitam, kemudian nggak mancung, hidup lagi kan? Pokoknya apa? Jauh dibanding dengan apa namanya? Dengan saudara-saudara yang lainnya. Pertama, breaking news. Iklan dulu ya, bentar ya. Saya jadi gak busuk. Iya. Ya. Jalan. Masih di live nggak? Masih di live? Masih? Enggak kelihatan. Jarang kelihatan. Kelihatan di mana ya? Itu yang jarang Resto. Resto udah mingguan. Ini ya, terasa. Subuh juga. Kesananya saya sama siapa? Biasa sama Adi. Kadang-kadang saya jemput Adi. Dari rumah saya sendiri. Keluarga udah sudah terbatas ya gerakan ya. Gerakan terbatas. Di tempatnya kan ya. Saya akan cerita tentang khauf dan sir, tentang tipu daya manusia. Nah, kemudian bahwa anak yang keempat ini memang berbeda dengan 3 saudaranya yang lain. Pokoknya jauh berbeda. Yang 3 saudaranya tadi ganteng-ganteng, cakep-cakep, tinggi-tinggi. Pokoknya luar biasa lah. Di akhir hidupnya, si suami ini mengalami sakit yang sangat parah. Si suami mengalami sakit yang sangat parah. Kemudian si suami itu meminta kepada istrinya untuk menghampirinya tanpa ditemani oleh anak-anaknya.
Kemudian si suami bertanya terhadap istrinya, wahai istriku, katanya, tolong jawab dengan sejujur-jujurnya. Tolong kau jawab dengan sejujur-jujurnya. Karena sesungguhnya aku ini tidak lama lagi akan meninggal. Kemudian kata si istri, demi Allah, saya akan menjawab pertanyaan kau dengan sejujur-jujurnya. Kemudian suami bertanya, wahai istriku, katanya, sebenarnya anak yang keempat itu anak siapa? Wahai istriku, karena kan beda dengan ketiga kata-katanya. Tolong kau jawab dengan jujur, sebenarnya anak yang bungsu itu anak siapa? Si istrinya menjawab dengan sumpah, demi Allah suamiku, demi Allah itu adalah anakmu, demi Allah itu anakmu. Setelah itu, terima kasih istriku, mati aja suami, karena sudah merasa mendapatkan jawaban. Dalam hatinya si istri bergumam, untung dia tidak bertanya dengan ketiga anaknya, katanya. Jadi si istrinya bergumam, untung dia tidak bertanya tentang ketiga anaknya. Nah si istri, walaupun dia jujur di akhirnya, tapi tetap dia memendam rahasia. Itu namanya sir. Nah Allah itu tahu, walaupun dia berusaha jujur, sebenarnya dia berbohong terhadap suaminya. Walaupun dia berkata demi Allah dan jawabannya emang betul, jawaban yang disampaikan terhadap suaminya itu betul, benar, gak ada kebohongan bahwa itu adalah anak engkau wahai suamiku. Tapi begitu suaminya meninggal, baru dia jujur dalam hatinya, untung dia tidak bertanya tentang ketiga anaknya. Nah ini berarti kan kebohongan juga. Innallaha ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Allah itu mengetahui apa yang ditampakkan dan yang disembunyikan, baik engkau masih ingat ataupun engkau sudah lupa. Istidraj itu pun seperti itu, tipu daya yang dibuat oleh Allah. Nah kita baru bisa sadar nanti ketika kita sudah meninggal dengan tipu daya Allah, dengan kaid Allah, kita akan baru menyadari kalau kita itu memang sudah wafat. Kalau kita itu sudah meninggal, sudah tidak di dunia ini lagi, baru kita akan mengetahui bahwa itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus takut dengan kaid Allah, karena sesungguhnya orang yang merasa aman dengan kaid Allah itu merupakan orang-orang yang rugi. Kemudian yang keempat, istidraj itu diartikan dengan al-imla. Al-imla itu memberi tanggung, hampir sama maknanya. Al-imla itu memberi tanggung. Kemudian yang terakhir, istidraj di dalam Al-Quran juga diartikan dengan al-ihlak atau kebinasaan. Pokoknya ujung-ujungnya orang yang istidraj oleh Allah itu berujung pada kebinasaan dan pada kehancuran. Makanya jangan pernah merasa kita ini mendapatkan nikmat dari Allah, kita ini merasa mendapatkan kenyamanan dari Allah, karena padahal sesungguhnya itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Ibnu Ajibah, "Fakhaf ayyuhal murid min dawami ihsanil haqq ilaik bis-sihah wal farad wa sa'atul arzaq." Takutlah wahai para murid dengan dawamnya, dengan kesinambungannya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, baik itu kesehatan, wal farad usia yang panjang, kesempatan yang banyak, wasa'atul arzaq dengan lapangnya rizki, wadawamul amdad isiyah awil ma'nawiyah, dan berbagai macam prasarana, baik itu yang nampak ataupun yang tidak nampak, baik itu yang ada dalam genggaman kita ataupun yang tidak ada dalam genggaman kita. Bukankah kita selalu, walaupun bukan milik kita, tapi kita diberi kemudahan, begitu pergi kemana kita butuh ini, ada misalkan, kan kita sering mendapatkan seperti itu. Pergi ke laut, aduh butuh ini nih, kayaknya butuh apa? Butuh kayu bakar, misalkan ada kayu bakarnya. Hisyah, ma'nawiyah, baik prasarana itu yang nampak dalam genggaman kita ataupun yang tidak nampak, tapi kita membutuhkannya. Kemudian Allah gampangkan semuanya. Ma'adawama isa'atan ma'ahu bil ghaflah wa taqsir.
Akan tetapi sesungguhnya kalau kemudahan-kemudahan tersebut, kalau kebaikan-kebaikan tersebut bersamaan berbanding lurus dengan dawamnya perbuatan buruk kita, berbanding lurus dengan lalainya kita, wa taksir dengan sedikitnya amal kita, wa adam syukrika lil mulk kabir, dan sedikitnya rasa syukur kita kepada Allah, ayyakuna dzalika istidrajan. Yakin bahwa itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa introspeksi diri. Kalau kita gampang mendapatkan kemudahan, pekerjaan gampang, lancar-lancar saja. Kemudian mau sesuatu gampang dikabulkan. Kok begitu minta langsung diberi. Sehat, tidak pernah sakit. Firaun itu nggak pernah sakit. Firaun, walaupun istilahnya itu, Firaun itu nggak pernah sakit gigi. Betul itu. Firaun belum pernah sakit gigi dalam sejarah. Karena Firaun belum pernah datang ke dokter gigi. Belum pernah Firaun sakit gigi. Itu memang dalam sejarah itu mah tambahannya. Tapi dalam sejarah Firaun itu nggak pernah sakit. Firaun itu nggak pernah merasa dirinya itu lemah, itu nggak pernah. Firaun itu kuat terus. Makanya kalau kita nggak pernah sakit, flu mah nggak pernah flu, kemudian nggak pernah, pokoknya tidak pernah mengalami sakit. Kemudian kesempatan kita banyak, tapi kesempatan tersebut hanya digunakan untuk kesenangan-kesenangan dunia saja. Rizki kita banyak, rizki kita itu hanya digunakan buat memenuhi kebutuhan hajat, hanya memenuhi hajat kita saja. Ma'adawam saat kemudian keburukan kita itu berbanding lurus dengan kebaikan-kebaikan tersebut, maka kita harus takut bahwa itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mendapatkan rezeki yang gampang di sini? Bukankah kita mendapatkan kesempatan hidup yang enak di sini? Bukankah kita lebih nyaman hidup di sini kan dibanding dengan saudara-saudara kita di Indonesia? Seharusnya kenyamanan yang kita miliki di sini itu harus seimbang dengan ketaatan, bukan seimbang dengan kemaksiatan, dengan goflah, lalai goflah itu. Goflah itu lalai, makanya orang yang suka gaplek itu termasuk perbuatan goflah. Ya, gaplek itu dari bahasa Arab. Gaplek, tahu kan gaplek? Bahasa Arabnya goflah. Goflah itu lalai. Kenapa? Karena gaplek membuat orang lalai. Ya, orang di pos ronda pada gara gaplek, ya kan? Kita bikin orang lalai. Maling lewat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena senang gaplek. Kita harus tahu. Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, numidduhum bin ni'am wa nasihim syukra 'alaiha fa idza rukinu ila ni'mah wa hujibu 'anil man'am akhdhu. Kata Sahal bin Abdullah, orang yang ditambah nikmatnya, nikmatnya semakin banyak. Beda ya, sekali lagi antara nikmat dengan milik ya. Beda antara rizki dengan milik. Jadi ingat bahwa rizki itu bukan milik kita. Makanya kata Sahal bin Abdullah, numidduhum bin ni'am. Ditambah nikmatnya, banyak sekali rizkinya, terus-terusan mendapatkan keberkahan. Wa nasihim syukur, akan tetapi dia lupa bersyukur kepada Allah sebagaimana hikmah sebelumnya. Akan tetapi dia tidak pernah bersyukur kepada Allah. Fa idza rukinu ila ni'mah wa hujibu 'anil man'am akhdhu. Kemudian kalau dia itu menikmati nikmat tersebut, begitu lezat, begitu enak. Wa hujibu 'anil man'am, kemudian kalau misalkan nikmatnya itu dihentikan sedikit saja, dia putus asa, dia gelisah, dia merasa dirinya itu dijauhkan oleh Allah. Itu merupakan awal azab yang kecil. Itu merupakan cemeti Allah yang kecil sesungguhnya. Kita harus sadar itu. Jadi kalau kita sering mendapatkan nikmat, kemudian
tapi kita tidak pernah bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah tahan sedikit nikmatnya dan kita merasa gelisah. Seharusnya kita bersyukur bahwa Allah mengingatkan kita, bahwa Allah sedang memperingati kita. Jangan seperti orang-orang digambarkan oleh Al-Quran. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada di antara manusia ketika Allah bala dia, ketika Allah uji dia dengan berbagai kenikmatan dan dengan berbagai kemuliaan, fayaqulu rabbi akraman. Tuhan sedang memuliakan aku. Bukankah seperti itu? Kita sering berprasangka kepada Allah, Allah sayang sama saya, Allah sayang sama kita. Kenapa? Rizki kita gampang ya Bu ya? Rizki kita gampang ya Pak? Ya kan sering seperti itu di antara suami istri kan? Fayaqulu rabbi akraman. Allah sedang memuliakan kita. Wa amal insan idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah wa yaqulu rabbi ahanan. Dan ada di antara manusia itu ketika Allah sempitkan rezekinya, faqadara 'alaihi rizqah. Ketika Allah sempitkan rezekinya, fa yaqulu rabbi ahanan. Allah sedang menghinakan kami. Allah sedang menghinakan saya. Bukankah kita sering punya prasangka-prasangka seperti itu? Ketika Allah sakit, kita beranggapan, ya Allah dosa apa ini ya Allah? Mungkin bukan karena dosa, tapi karena kita kurang bersyukur akan nikmat Allah. Dan itu merupakan cemeti dari Allah. Itu merupakan cemeti karena Sahal bin Abdullah. Kita itu harus tahu kalau kita banyak rezeki, dosanya ada ketika kita tidak pernah bersyukur, lupa bersyukur. Jangan sampai ketika Allah tahan rezeki tersebut kita mengatakan Rabbi ahanan. Dosa apa ini? Padahal zakat sudah, mungkin zakat hanya sebatas zakat saja, tapi kita tidak pernah iringi dengan infak dan lain sebagainya. Padahal zakat itu hanya sebatas minimal saja 2,5%, kecil. Sementara penghasilan kita mungkin jauh lebih besar dari itu. Pengeluaran kita lebih sedikit daripada pengeluaran kita. Jangan sampai mengatakan fayaqulu rabbi ahanan, tapi justru sebaliknya kita harus bersyukur kepada Allah bahwa Allah mengingatkan kita. Ini merupakan cemeti buat kita. Kemudian waqala Ibnu Athaillah kullama ahdisu fati'atan jadadna lahu ni'mah wa nasinahu istighfar min tilkal khati'ah. Kalau misalkan orang itu melakukan perbuatan dosa, kemudian ditambah buat mereka itu kenikmatan, wa nasinahu istighfar, dan mereka itu tidak beristighfar dengan nikmat tersebut, min tilkal khati'ah, maka dosa mereka itu akan bertambah banyak. Nah, beda ya kalau kalangan orang-orang tasawuf itu seperti itu. Kalau mendapatkan nikmat harus istighfar, karena kenapa? Karena boleh jadi ketika kita menyikapi nikmat tersebut kita tidak sesuai dengan keinginan pemberi nikmat. Makanya barang siapa yang diberikan nikmat kemudian dia tidak beristighfar, dia tidak memohon ampun kepada Allah di awalnya, lupa akan istighfar, kemudian kalau dia tidak memohon ampun, dia akan lupa bersyukur, maka dia akan bertambah kesalahannya. Maksudnya tidak akan berkah itu rizkinya. Wa umli lahum, dan akan kami biarkan mereka, akan kami biarkan dengan kesenangan mereka. Dibiarkan saja oleh Allah. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kata Allah di dalam Quran surat Al-An'am ayat 44, falamma nasu ma dzukiru bihi, kalau mereka orang-orang yang melupakan peringatan dari kami, mereka melupakan sindiran-sindiran dari kami, Al-Quran. Ketika Al-Quran menyuruh bersyukur, kita tidak bersyukur. Ketika Al-Quran menyuruh bertahmid, kita tidak pernah bertahmid. Ketika Al-Quran menyuruh kita bertasbih, kita tidak pernah bertasbih. Falamma nasu ma dzukiru bihi, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang lupa akan peringatan-peringatan kami.
Fatahna alaihim abwab, akan kami buka berbagai macam pintu kesenangan. Kulli syai', dari berbagai macam penjuru kesenangannya dibuka. Semuanya digampangkan. Hatta idza farihu, sampai nanti dia akan sampai kepada puncak kebanggaan. Hatta idza farihu. Tuh, lihat anak saya yang satu di sini. Bangga, dia sudah kerjanya di sini. Farihu. Dia bangga dengan yang dia miliki. Dia bangga dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Tapi dia tidak pernah bersyukur, dia tidak pernah beristighfar, dia tidak pernah menjalankan titah-titah yang ada dalam Al-Quran. Akhadnahum baghtah, maka akan kami siksa dengan cara tiba-tiba. Banyak orang yang disiksa oleh Allah secara tiba-tiba. Semuanya hilang misalkan, keluarganya jadi benci dia semuanya. Boleh jadi itu merupakan istidraj dari Allah. Seolah-olah keluarganya itu tentram, damai, tapi di akhir hidupnya ketika dia jatuh sakit, misalkan keluarganya menjauhinya, anaknya tidak ada yang mengunjunginya, istrinya nikah lagi, misalnya dan lain sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Akhadnahum baghtatan, Allah siksa dengan cara yang tiba-tiba. Kan bukankah sakit kalau kita diangkat itu cepat, kemudian setelah diangkat kita dijatuhkan. Kan itu jauh lebih menyakitkan. Allah angkat dulu, Allah puji-puji dulu. Sudah dipuji kemudian Allah jatuhkan. Akhadnahum baghtatan, itu merupakan siksaan yang tiba-tiba yang datang dari Allah. Fa idza hum mublisun, baru di saat itu mereka menjadi orang-orang yang putus asa, menjadi orang-orang yang tidak punya harapan lagi. Ada sebuah syair yang berbunyi, wa a'zamu syai'in hina yafja'ukal bagh, wa a'zamu syai'in hina yafja'ukal bagh. Ada orang-orang yang diagungkan dengan berbagai macam kenikmatan. Ada orang-orang yang dimuliakan dengan berbagai macam kesenangan. Hina yafja'ukal bagh, sampai datang kepada mereka ketiba-tibaan. Maksudnya sampai datang kepada mereka siksaan yang begitu dahsyat yang mereka sendiri tidak menyadarinya. Wa'adzamu syai'in hina yafja'ukal bagh. Banyak orang yang dimuliakan oleh Allah secara duniawi, banyak orang yang diberi kesenangan oleh Allah secara duniawi, hina yafja'ukal bagh, tapi di akhir hidupnya dia menjadi orang-orang yang berputus asa, menjadi orang-orang yang tidak punya harapan lagi. Kenapa? Karena siksaannya yang datang secara tiba-tiba. Pelajarannya adalah, kata Ibnu Ajibah mengutip dari surat Al-Imran ayat 178, wala yahsabanna alladziina kafaru. Kita itu jangan menyangka kepada orang-orang yang kafir. Kafir jangan diartikan non-muslim, karena kafir dalam Al-Quran itu banyak maknanya. Kafir ingkar. Banyak orang muslim yang ingkar pada aturan-aturan Allah. Kafir itu ingkar terhadap aturan-aturan Allah. Memang kafir itu banyak, tapi secara mutlak adalah kafir yang memang menolak aturan-aturan Allah. Jadi non muslim jelas. Tapi tidak sedikit orang Islam tapi memiliki sifat-sifat kafir. Karena kafir itu secara bahasa menutupi sesuatu yang terbuka itu kafir. Makanya petani dalam bahasa Arab disebut sebagai kufar. Kenapa? Karena dia suka menutupi yang tertutup. Dia suka menggali tanah, memasuki benih, kemudian ditutup lagi, disebut kufar. Nah, orang kafir adalah orang yang menutupi kebenaran, orang yang menutupi hidayah Allah. Bukankah kita tuh ada benih-benih kekafiran dalam diri kita? Berapa banyak kita tahu aturan-aturan Allah, tapi kita tidak pernah melakukannya. Bukankah itu sebenarnya kafir juga, ingkarnya kita juga? Makanya kata Allah, wala yahsabanna alladziina kafaru, kalian itu jangan menyangka terhadap orang-orang yang ingkar terhadap aturan Allah. Innama numli lahum khairul li anfusihim. Penanggungan yang Allah berikan kepada mereka, berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, itu baik buat mereka.
Innama numli lahum liyazdadu itsman wa lahum adzabun muhin. Sesungguhnya yang kami berikan buat mereka, penangguhan yang Allah berikan buat mereka, itu sesungguhnya biar mereka semakin bertambah dosanya, biar mereka semakin bertambah kemungkarannya kepada Allah, biar mereka semakin bertambah kesesatannya kepada Allah. Walahum adzabun muhin, bagi mereka itu azab yang menghinakan. Bagi mereka azab yang menghinakan. Coba Allah menggunakan kata adzabun muhin. Allah menggunakan azab yang menghinakan. Allah tidak menggunakan kata azabun syadid atau azabun alim. Banyak para ahli tafsir memberikan pendapat kenapa di satu ayat Allah menggunakan apa? Azabun alim, menggunakan azabun syadid, menggunakan apa lagi? Azabun azim. Tapi Allah menggunakan kata azabun muhin bagi orang-orang yang diistidraj oleh Allah. Allah menggunakan kata-kata azabun muhin bagi orang-orang yang diberi kesenangan oleh Allah di dunia. Kenapa seperti itu? Bu, Pak, bayangkan kalau ada orang yang berbuat dosa, kemudian orang yang berbuat dosa itu dipenjara, selesai di penjara, itu bisa termasuk azabun azim, azab yang besar. Kemudian ada orang yang berbuat dosa, setelah berbuat dosa itu dirajam. Setelah berbuat dosa itu dirajam. Azabun alim, pedih saksi siksanya itu. Nah, ada yang azabun muhin, azab yang menghinakan. Contohnya seperti ini, ada orang maling ayam. Karena yang dihukum di Indonesia biasanya orang yang maling ayam, ya. Kalau yang maling duit besar-besar itu nggak dihukum. Itu paling remisi. Ada bulayin, ada yang enak lah gitu ya. Tapi kalau yang maling ayam biasanya dihinakan luar biasa. Nah, ada buku itu seperti ini. Ada orang yang maling ayam misalkan, kemudian ketangkap sama RT, udah gitu digebukin, ditelanjangin, udah gitu diarak. Nah, itu ada bukunya, dipermalukan di hadapan orang-orang. Nah, orang-orang yang diistidraj oleh Allah, orang-orang yang diberi kesenangan di dunia oleh Allah, itu azabnya dipermalukan nanti di yaumil akhir. Mungkin ada orang-orang yang diazab tapi tidak dipermalukan oleh Allah. Ada orang-orang yang diazab hanya sebatas di penjara saja, sama seperti tadi kan di penjara udah dirajam sudah selesai. Tapi ini ada orang-orang yang diazab tapi dihinakan oleh Allah, diarak dulu, dipermalukan dulu, sampai orang-orang mencibirnya, sampai orang-orang meludahinya misalkan, sampai orang-orang jijik melihatnya. Ada muhin. Itulah orang-orang yang mendapatkan siksa yang dihinakan. Nah, makanya kita harus hati-hati, khauf min wujudi ihsanihi ilaih. Kita harus takut dengan berbagai macam kebaikan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah anugerahkan kepada kita. Ma'adawama isaati, dengan bersaling menerusi keburukan-keburukan yang kita lakukan. Karena kita harus takut itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti balasannya adalah di yaumil akhir. Bagdatan secara sekaligus wa azabun muhin, dan azab yang dihinakan. Kemudian satu ayat lagi sebagai penutup. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Apakah ada di antara kalian yang menyangka annama numidduhum bihi min malin wa banin, dengan dianugerahkannya anak, dengan dianugerahkannya keturunan, min malin wa banin, dan berbagai macam harta, nusari'u lahum fil khairat, itu merupakan kebaikan yang segera kan? Bala yashurun, akan tetapi mereka itu tidak sadar. Banyak di antara kita yang merasa disegerakannya keturunan yang banyak, kemudian harta yang banyak, itu merupakan kebaikan buat kita. Bukan ada di antara kita yang berdoa, ya Allah, sama anak perempuan dikabulkan. Ya Allah, saya mau anak laki-laki, ya Allah, dikabulkan. Ayahsabuna annama numidduhum min malin wa banin.
Nusari'una bil khairat. Apakah itu merupakan kebaikan yang datang dari Allah? Belum tentu. Kata Allah, belum tentu. Bala yashkur, mereka itu tidak sadar. Belum tentu itu merupakan kebaikan dari Allah. Mungkin menurut ukuran manusia itu merupakan kebaikan. Menurut ukuran manusia jelas itu merupakan kebaikan. Makanya kata Ibnu Athaillah, khauf min wujudi ihsanihi ilaih. Kita harus takut dengan berbagai macam wujud kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sementara ketaatan kita tidak berbanding lurus dengan kebaikan tersebut. Malah kejahatan kita, malah kesesatan kita yang berbanding lurus dengan nikmat yang Allah berikan itu. Semakin apa Allah menambah nikmat kepada kita, tidak sedikit orang yang semakin bertambah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekali lagi jangan pernah kita terperdaya dengan orang-orang yang memiliki kenikmatan yang banyak. Jangan pernah terperdaya dengan orang-orang ketika memohon kemudian langsung dikabulkan. Jangan pernah terperdaya, karena bisa jadi itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak, dan mereka tidak sadar bahwa itu merupakan istidraj, bala yash'urun, mereka itu tidak menyadarinya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi atas nausianya. Saya ingin sedikit mungkin merangkum aja ya, sambil memberi kesempatan Ustaz dulu untuk makan ini. Makan itu ada singkong goreng langka. Tadi Ustaz dulu memulai dengan mungkin zikir, bahwa zikir itu adalah kebutuhan kita, kebutuhan dari hati kita. Tadi Ustaz juga menyampaikan zikir itu yang amalan ringan tapi berat ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Terus masuk di materi alikam tadi, intinya adalah kita harus takut kalau kita diberi kebaikan yang terus-menerus dari Allah, sementara perbuatan jelek kita itu sebanding atau malah lebih dari perbuatan baik kita, karena itu merupakan istidraj dari Allah. Ya, tadi Ustaz juga menyampaikan beberapa arti dari istidraj, yaitu pertama siksaan yang dahsyat tapi menurut kita itu adalah suatu berkah. Kemudian al-qabul, kemudian adalah makar, kemudian budaya. Banyak orang yang tadi Ustaz Guru menyampaikan yang memiliki tampang baik, sering ke taklim jamaah, tapi memiliki niat yang kurang baik. Kemudian al-imla juga kebinasaan, salah satu artinya dari istidraj. Dan juga kesimpulan bahwa kita harus takut dengan kebaikan dari Allah, baik itu berupa kesehatan, rezeki, kesempatan, baik itu yang nampak maupun yang tidak. Sementara kebaikan dari kita pribadi masih sedikit, maka kita harus yakin bahwa itu adalah istidraj. Kemudian tadi disebutkan juga bahwa orang yang tambah nikmat tapi lupa bersyukur, kemudian dia menikmati nikmat itu, tapi jika nikmat itu diputus oleh Allah, maka dia merasa gelisah, maka itu adalah tanda hukuman dari Allah. Disebutkan dari salah satu surat. Kemudian jika kita melakukan dosa, tetapi terus nikmat kita ditambah, tapi kita lupa untuk istighfar, maka itu adalah salah satu bentuk hukuman dari Allah. Dan orang-orang yang seperti yang disebutkan tadi yang akan diazab dengan azabun mungkin, yaitu azabnya di neraka. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan tambahan ilmu dari satu guru, insyaallah. Dan yang penting mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik
bahwa jangan terus beranggapan kalau semua doa kita sudah dikabulkan, terus kita diberi kenikmatan terus menerus, terus kita merasa bahwa itu adalah nikmat dari Allah, tapi sementara perbuatan jelek kita masih terus kita lakukan. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari semua itu. Mungkin saya buka ini ya, sesi tanya jawab. Mungkin kita mulai dari ibu-ibu. Mungkin barangkali mungkin dua pertanyaan. Mungkin ada dari ibu-ibu mungkin. Nggak ada dari ibu-ibu. Soalnya jamaahnya banyak sekali ini. Salam ini. Kalau gini, mungkin 50 mungkin ya. Dari bapak mungkin ada yang tanya ini. Sudah bangun semua ya. Waalaikumsalam. Dari pembahasan tadi bisa diketahui nggak ya mengapa Allah memberikan bukan ujian, tapi tadi dijelaskan mengapa Allah memberikan istidroj. Istidroj itu kan dibiarkan merasa bangga dan sebagainya, tapi lupa akhirnya malah menjadikan sesuatu yang kurang bagus buat seseorang itu. Yang saya tanyakan mengapa sampai Allah memberikan istidroj itu. Yang kedua, bisa diketahui nggak dari ayat Quran ataupun hadis Nabi dan dibahas oleh ulama untuk orang-orang yang seperti apa, bahwa ujian istidroj itu kan agak berat saya pikir ya. Kalau kita diuji ya, kemudian kita menyadari kita mungkin memperbaiki amal, tapi kalau istidroj itu kan agak berat ya, ujian yang berat ya. Karena apa? Seseorang itu tidak sadar kalau dia diuji istidroj. Sekian. Mungkin itu dulu. Mungkin Ustaz dulu silakan dijawab, nanti mungkin nanti insya Allah mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin teman-teman nanti silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kalau kita melihat buku Ibnu Athaillah ini memang kalau buat saya sendiri buku yang berstandar terlalu tinggi juga menurut saya, terlalu tinggi sehingga orang yang lupa bersyukur saja itu sudah karena gini, para sufi mereka menyebutnya dengan sufistik ya, kan ada sufistik, tapi kalau di kita itu sufistik itu artinya jadi lain. Ya, sufistiknya itu jadi lain, artinya jadi suka film mistik. Sufistik itu jadi suka film mistik. Gini, karena kewarwan yang begitu tinggi, rasa ketakutan yang begitu dalam, sehingga memunculkan sesuatu yang di antara orang-orang awam itu belum sampai kepada hakikat pesan tersebut. Mungkin sebenarnya itu karena kewarwannya tersebut, karena wujud dari ketakutan yang begitu mendalam, sehingga kalimat-kalimat yang dituangkan oleh Ibnu Athaillah itu merupakan kalimat-kalimat yang begitu dalam, begitu tinggi, yang mungkin tidak semua orang bisa mencapai kepada kalimat tersebut. Nah, kalau lebih umumnya, untuk siapa sih sebenarnya istidroj itu? Ada sebuah hadis di dalam Sahihain riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yulidul zalim hatta idza akhzahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah itu menangguhkan. Sebenarnya istidroj itu menangguhkan. Istidroj itu kalau kita lihat itu menangguhkan siksaan. Menangguhkan siksaan. Innallaha, sesungguhnya Allah menangguhkan lizalim, bagi orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita lihat hadis ini itu lebih jelas, lebih lebih dipertegas lagi oleh Rasulullah
bahwa orang yang diistidraj itu adalah orang-orang yang zalim. Nah, makna kezaliman yang dijabarkan oleh ahli tasawuf, oleh orang-orang orang-orang ahli hikmah ini, itu dijabarkan lebih dalam lagi, sehingga orang yang tidak bersyukur, orang yang sedikit lupa, itu seolah kena ancaman termasuk orang-orang yang zalim, gitu kan? Itu makanya kata Rasulullah, sampai kalau orang itu sudah mau disiksa oleh Allah, dia tidak bisa lari lagi. Kenapa? Karena dalam tenggang waktu istidraj itu dia sebenarnya masih bisa lari menuju kepada kebaikan, balik lagi. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah itu melakukan istidraj? Allah itu melakukan penangguhan. Yaitu tadi, karena orang itu sudah terlalu zalim, orang itu sudah terlalu jauh dari Allah. Sama seperti begini misalkan, ada seorang bapak itu punya anak, ya kan? Anak itu sering diperingati oleh bapaknya. Nah, jadi anak itu yang benar, yang baik, terus sering, jangan pulang malam misalkan. Kalau di Indo kan jangan pulang malam, jangan ini, jangan begitu. Tapi si anak itu masih aja melakukan seperti itu, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang memang dilarang oleh orang tuanya. Sampai pada puncaknya orang tuanya mengatakan, ya udah terserah kamu, saya tidak mau bertanggung jawab lagi. Nah, itu istidraj. Nah, Allah juga sama terhadap hambanya. Kata Allah, nih peringatan, nih Al-Quran, terus diingati dengan Al-Quran. Nah, kemudian kalau si hamba itu tidak mau berbalik lagi, sudah melupakan, ya kata Allah, ya silahkan terserah kamu. Nah, kayak gitu mungkin istidraj itu. Dan Allah itu kenapa melakukan istidraj? Sebenarnya orang itu sudah keterlaluan kezalimannya. Nikmatnya sudah begitu banyak, tapi tetap aja tidak mau bersyukur, gitu kan? Kata Allah, ya udah, emang saya juga tidak mau bersyukur. Kamu kata Allah gitu kan? Allah itu kan dengan keimanan manusia semuanya tidak menambah kemuliaannya. Dan kalau makhluk itu zalim semuanya, tidak berkurang. Nah, makanya itu sebenarnya buat kita sendiri. Nah, istilahnya seperti itu, sudah sering diingatkan, sudah sering dikasih peringatan. Misalkan sering dia dikasih seperti tadi dikurangi rezekinya kan, dikurangi rezekinya sedikit, dihalang, kemudian dia merasa, aduh tidak enak gitu kan, Robi ahanan, Tuhanku menghinakan, itu kan peringatan dari Allah. Tapi setelah itu dia mendapatkan rezeki lagi, terus ada tidak mau balik lagi. Nah, itulah kata Allah, terserah kamu, istidraj namanya. Nah, seperti itu mungkin Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan masalah mengenai syir atau yakhfa itu, yang tersembunyi itu, apakah itu selalu hal-hal yang kita sembunyikan yang bersifat negatif dan berdosa, atau bisa juga terkadang kita itu suka mengungkapkan sesuatu yang artinya double meaning ya, yang artinya itu bisa keduanya. Sebagai contoh, ketika pada waktu proses hijrah Rasulullah SAW dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika di perjalanan mereka bertemu dengan seseorang, ditanya bertanya kepada Abu Bakar bahwa dengan siapa kau pergi, lalu dijawab dengan lalu dijawab dengan Abu Bakar sendiri bahwa saya dengan guide saya untuk sebagai penunjuk menuju jalan yang lurus, jalan yang benar. Dalam arti maksud dari Abu Bakar sendiri kan maksudnya ke jalan agama ya, sedangkan orang yang bertanyakan tersebut dipikirnya ya jalan yang seperti jalan tujuan aja gitu ya. Nah, yang saya pertanyakan, apakah maksud dari double meaning itu tuh apa itu termasuk dalam kategori sihir atau yakhfa itu, dan apakah itu selalu hal yang negatif seperti itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung tadi ada yang mau tanya. Nggak jadi.
sir dan takhwif. Yakhfa ya. Khofi kan ada namanya syirik khofi ya. Syirik khofi, syirik yang tersembunyi yang kita tidak merasa. Ya sama seperti riya kan salah satu kalau syirik khofi juga, syirik yang tidak terasa gitu ya. Ya. Secara bahasa sir dan khofi itu termasuk kategori dua-duanya. Bisa positif, bisa negatif. Contoh misalkan anfiqu mimma razaqnakum fis sirri wal alaniyah. Kata Allah, infakkanlah rezeki itu baik secara tersembunyi, sir, sembunyi-sembunyi, wal alaniyah atau secara terang-terangan. Maksudnya begini loh. Contoh, kalau misalkan kita infak, sedekah titip misalkan. Ini ada infak dari siapa? Oh, tadi teman ada yang titip, padahal dirinya sendiri misalnya itu sir. Sir itu secara bahasa memang boleh digunakan sir itu untuk sesuatu yang negatif atau sesuatu yang positif. Ya kan itu sir. Yang tahu dalam dirinya adalah dirinya sendiri. Seperti misalkan contoh tadi Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar menjawab seperti itu? Bisa jadi ketika dia bertemu dengan orang tersebut, bisa jadi orang itu mata-mata atau siapa gitu kan. Kemudian dia menjawab dengan bahasa diplomasi kan. Saya ingin menunjuki teman saya kepada sehat. Pokoknya menuju jalan yang lurus gitu. Itu kan bisa dua makna. Itu bisa digunakan sebenarnya sir itu. Tapi kalau Allah di dalam Al-Qur'an menggunakan kata yakhfa atau sir dan diawali oleh ancaman-ancaman dan siksaan, itu berarti biasanya negatif. Itu biasanya negatif. Walaupun sebenarnya maksudnya gini loh. Kalau kebaikan biasanya manusia itu tidak pernah menyembunyikannya. Kalau kebaikan itu, maksudnya kalau orang melakukan kebaikan, orang itu tidak akan punya perasaan ingin disembunyikan kebaikannya. Maksudnya, kalaupun orang lain tahu ya dia tidak mengapa, gitu kan? Dia berusaha menyembunyikan. Tapi kalau orang lain tahu, dia tidak merasa gimana kan begitu. Kalau kebaikan, ya. Tapi beda dengan keburukan. Kalau sir bermakna keburukan, kita takut kalau rahasia kita itu diketahui gitu. Makanya kata Allah di dalam surat Qaf disebutkan huwa aqrabu min hablil warid. Sesungguhnya Allah itu jauh lebih dekat daripada urat leher. Kenapa? Karena Allah mengetahui segala bentuk macam rahasia, baik itu rahasia baik ataupun rahasia buruk. Tapi yang diancam oleh Allah adalah rahasia-rahasia buruk. Kenapa? Karena orang yang bersangkutan selalu menginginkan bahwa rahasia itu tetap tertutupi gitu. Tapi kalau rahasia baik, suatu saat misalkan orang lain harus tahu juga dengan rahasia yang kita sembunyikan. Seperti tadi Abu Bakar misalkan, mudah-mudahan orang itu ngerti maksudnya nanti apa gitu kan ada harapan seperti itu. Beda dengan sir yang buruk. Sampai kapanpun orang yang memiliki sir yang buruk atau hobi yang buruk, itu orang tidak mau untuk diketahui. Nah, Allah tahu segala macam bentuk sir dan hobi itu. Allah SWT. Makanan belum siap, masih kita banyak pertanyaan. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mengenai yang sir sama yakhfa tadi, konsekuensinya apa sebenarnya kalau misalnya bedanya yakhfa itu dengan niat itu apa? Karena yang saya tahu niat buruk itu kalau tidak dilakukan malah justru sebenarnya dia dalam pahala gitu. Nah kira-kira kalaupun Allah tahu ya bahwa kita punya niat yang jelek gitu ya, tapi tidak jadi melakukan, bukankah itu menjadi pahala buat orangnya itu, bukannya justru dapat sisa gitu? Ini itu aja pertanyaannya. Ya, niat termasuk bagian dari sesuatu yang tersembunyi. Karena niat itu mahalul qalb. Niat itu adanya di
di hati. Nah, belum tentu berpahala juga. Niat yang buruk kemudian tidak jadi dilakukan itu belum tentu berpahala. Malah tetap menjadi simpanan dosa. Kata Allah, wa hussila ma fis sudur, akan kamu belalakan segala sesuatu yang ada di dalam dada kalian. Maksudnya gini, orang yang tidak melakukan dosa itu kan bisa karena berbagai faktor, ya kan? Bisa berpahala dan bisa tetap berdosa, gitu. Selama dia menyimpan dendamnya itu tergantung, gitu kan? Misalkan gini, orang mau berbuat buruk, kemudian setelah dia mau berbuat buruk, datang hidayah sama dirinya, ya kan? Astagfirullahaladzim. Kan kadang orang itu ketika mau melakukan perbuatan buruk, emosi sedang tinggi, ya kan? Amarah sedang tinggi biasanya. Pokoknya dendam itu kan muncul ketika kondisi amarah kita sedang di atas, gitu ya. Gitu. Nah kemudian dia timbul niat buruk. Nanti awas loh kalau pulang dikepresin bannya, gitu kan? Contoh aja seperti itu kan. Kemudian setelah selang waktu tidak jadi, kemudian dia sadar, astagfirullahaladzim, tinggalkan. Itu baru berpahala. Itu baru berpahala. Perbuatan buruk kemudian tidak jadi dilakukan karena kesadaran diri, itu berpahala. Tapi kalau perbuatan buruk tidak jadi karena tidak ada kesempatan, itu masih tetap disimpan oleh Allah. Itu hukumnya itu. Gitu. Ingat, kejahatan jadi niat pelakunya dan kesempatan. Ya kan? Betul. Waspada. Iya, maksudnya gini loh. Perbuatan buruk itu kalau misalkan tidak jadi itu karena tidak ada kesempatan, kalau hilang begitu saja tanpa diistighfari, itu mungkin tetap silam isur. Makanya anjuran Allah Maha mengetahui yang khafi, Allah Maha mengetahui yang tersembunyi, itu supaya kita banyak-banyak beristighfar. Karena boleh jadi niat yang buruk yang akan kita lakukan tapi tidak jadi dilakukan, kemudian kita lupa, ya kan? Dan itu belum tentu berpahala. Kenapa? Karena tidak ada kesempatan saja, gitu kan? Misalkan pas mau dikempesin bannya, keburu pergi orangnya, tapi tetap kita nggak istighfar. Tapi kemudian setelah lama tidak bertemu kita lupa, ya kan? Kan masih ada tuh kopinya, masih tersembunyi kan? Nah kata Allah, wahussila ma fis sudur, Allah akan belalakan berbagai macam niat yang tersimpan di dalam dada kamu, baik yang kamu masih ingat ataupun kamu yang sudah lupa, gitu. Jadi kalau niat baik, betul niat baik itu akan berpahala. Karena niat baik itu biasanya niatnya saja sudah baik, gitu ya. Maksudnya punya niat baik saja sudah baik, ya kan? Walaupun gak jadi dengan berbagai macam alasan, tetap punya poin gitu kalau niat baik. Karena ketika dia punya niat baik, itu tetap baik, gitu. Jadi niatnya saja sudah baik. Nah beda kalau niat buruk. Kalau niat buruk itu perencanaannya itu luar biasa, gitu ya. Perencanaan, makanya ketika dia lupa, tetap akan tersimpan niat tersebut sebagai sesuatu yang tersembunyi. Kenapa? Karena kita boleh jadi lupa dengan hilangnya kesempatan dan lain sebagainya. Kata Allah, wa hussila ma fis sudur, akan kami belalakan berbagai macam sesuatu yang ada di dalam dada kamu. Nah ini menganjurkan kepada kita supaya kita itu banyak beristighfar, banyak banyak memohon ampun kepada Allah, karena mungkin banyak rahasia-rahasia yang kita sendiri sudah lupa. Allah mungkin sebelum kita tutup, kita akhiri dengan baca surat doa terus dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.